di scroll. Lintang tolong di scroll ke bawah. Baik. Eh, ini saya baca dulu atau langsung ke bagian-bagiannya, Ibu? Langsung aja nggak apa-apa. Ya, untuk kalimat pertama dan kedua yang di yang ditandain warna ungu itu bagian latar belakang dari mathematics is seen by society as the foundation of scientific technological knowledge that is vital in social economic development of nation sampai yang life at different levels itu latar belakang. Kemudian tujuannya itu ada di kalimat ketiga, yaitu this paper is a rapid systematic review of factors affecting student achievement in mathematics. Lalu untuk metodenya itu ada literature on student achievement in mathematics. Jadi di sini mereka menggunakan ERIC database and supplement with Google Scholar and random Google search. Dari 26 artikel yang mereka review. Selanjutnya boleh dilanjutkan, Lintang. Ya baik, lalu untuk di bagian result itu dimulai dari kata the teaching methods, teachers' attitude, students' attitude towards mathematics were noted as key factors in almost all articles review. Jadi di sini dijelaskan bahwa faktor-faktor tadi dari metode mengajarnya, sikap guru, sikap siswa, serta lingkungan kelas itu yang uh, mempengaruhi gitu. Lalu dilanjut dengan kalimat there seem to be consistency to that parents can exert a positive influence on their children's mathematical performance. Classroom environment, students' previous mathematics achievement, and gender-related factors. Student achievement at secondary level determines whether they will opt or qualify to study statistics at university. Lalu di bagian kalimat terakhir di sini ada conclusionnya, yaitu from this review, it's imperative that these factors be addressed early in the student's career. So as to have more student, so as to have more student enrollment for statistic at tertiary institution. Jadi di kalimat terakhir ini tuh menyatakan kebutuhan untuk mengatasi faktor-faktor ini itu faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya seperti teaching methods, teachers attitude itu sudah ada sejak dini uh, dengan tujuan supaya lebih banyak siswa yang memilih statistik di pendidikan tinggi. Lalu terakhir ada keywords-nya, ada kata kuncinya itu ada mathematics teaching methods, terus teachers attitudes, dan student achievement in mathematics. Baik, sekian dari saya dan Rosita. Apakah ada yang ingin dikoreksi, Puspita dan Bu Linda? Terima kasih. Boleh lihat ke atas judulnya. Oke, semuanya bisa lihat sama-sama ya. Bisa nggak satu satu screen kelihatan judul sama abstraknya semua? Oh, bisa Ibu. Ya, oke, jangan terlalu kecil juga. Oke. Nah, jadi ada yang ingin berkomentar mungkin ini papernya tentang apa? Kalau dilihat dari metodenya, kemudian ada keterangan di belakangnya, ini paper apa? Papernya tentang apa? Terus kalau kamu baca metodenya, ini ngambil datanya dari mana? Apakah datanya ngambil dari hmm, classroom, students, atau apa? Ada yang mau komentar? Silakan. Saya Ayo, dulu Ibu. ya, Nandita, silakan. Ya Ibu, jadi kalau metodenya ini tuh dia ngambilnya dari itu we use Eric Database ya Bu. Mhm. Terus juga dengan Google Scholar dan
random Google search aja, Bu. Jadi, tapi dia udah ada spesifiknya, jadi dia 26 artikel yang dia review gitu, Bu. Oke, jadi datanya berbentuk apa? Oh, berbentuk systematic review, Bu, dari artikel. Systematic review itu metodenya. Datanya Ya. berbentuk apa? Oh, Datanya. Kalau yang kemarin kita sempat bahas di kelas, itu kan ada paper ya, dipresentasikan ya, hmm. abstraknya. Nah, itu kan kalau nggak salah, ada perlakuan ke siswa, betul? Maka data yang diambil adalah data nilai siswa. Lalu nilai siswa dibandingkan tuh antara kelas A sama kelas B, kalau nggak salah gitu ya. Jadi datanya berupa apa? Berupa nilai kan? Angka gitu ya. Kalau ini datanya berupa apa? Coba perhatikan baik-baik. Prestasi siswa bukan? Prestasi siswa, prestasi itu apa? Lihat dari judulnya. Judulnya adalah Factors Affecting Students' Achievement in Mathematics in Secondary Schools in Developing Countries. Jadi ini untuk di sekolah menengah ya, di developing countries termasuk berarti Uganda ini ya. Berarti dia Uganda itu salah satu developing countries. Cuma kamu perhatikan yang apa namanya? Frasa sebelumnya. Di situ ada factors. Berarti kan faktor-faktor yang mempengaruhi students achievement kan ya? Nah, dari mana kamu bisa tahu faktor-faktor tersebut? Dengan menggunakan metode apa? Coba dijawab kelompok 6. Menggunakan metode Menggunakan metodenya literatur review, Bu. literatur review. Ada yang pernah dengar literatur review? Kayaknya kemarin pas di kelas Ibu sempat ngomong deh istilah literatur review. Ada yang masih ingat nggak? Kalau masih ingat, coba Ibu pernah sempat kemarin nyebut-nyebut literatur review. Ada yang ingat? Nah, coba yang lain bisa komentar kalau di literatur review ya, yang dianalisis itu apa? Apa yang dianalisis? Hmm? Gimana? Kelompok 6 yang Kalau dianalisis apa? kalau di literatur review, yang dianalisis itu bisa kayak konsepnya, teori, terus juga hasil penelitiannya itu, Bu. Hasil penelitian. Iya. Nah, kamu lihat di kalimat yang warna biru, semua baca. Coba Ibu minta kelompok lain yang baca ya. Alisa coba, Alisa baca yang warna biru, method. Silakan baca yang keras. Research literature on student achievement in mathematics. Mhm. Used ERIC database and supplemented with Google Scholar and random Google search. 26 articles met the final selection criteria and were reviewed. Oke, yang direview apa? Yang direview apa? Alisa yang direview apa? Di kalimat terakhir warna biru itu yang direview apa? Final Kan kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek, ya kan? Nah, yang direview apa dari kalimat terakhir itu? Baca lagi coba. Alisa, boleh baca lagi yang keras kalimat terakhir? Ya, itu kalimat terakhir baca. 26, Yang keras, yang keras. 26, 26 articles met the final selection criteria and were reviewed. Oke, dari kalimat tersebut, maka yang direview apa? 26 articles. Yes, betul. 26 artikel. Atau paper sebanyak berapa? 26? 26 paper. Jadi 26 paper ini didapat dengan cara tadi search literatur from ERIC database dari Google Scholar dan random Google search. Setelah melalui
beberapa selection kriteria ya, dipilihlah 26. Nah, jadi datanya berupa apa? Datanya berupa paper. Itulah yang membedakan literatur review dengan jenis penelitian yang kemarin kita bahas. Ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Kalau literatur review itu datanya berupa paper-paper yang sudah publish. Nah, di sini 26 artikel itu datanya dari situ. Itu yang direview ya. Jadi metode ini tadi di kalimat terakhir menjelaskan hal tersebut. Nah, tujuannya sudah benar ya. This paper is a rapid systematic review of factors affecting students' achievement in mathematics. Itu sudah dinyatakan di situ ya. Em, Kemudian ternyata dari results apa yang ditemukan tuh, Rosita? Boleh dijelaskan apa saja yang ditemukan dari hasil literatur review? Faktornya itu Ibu yang di kalimat pertama, the teaching method, metode mengajar, terus Mm-mm, attitude guru, terus mm-mm, student attitude, mm-mm. berarti were noted as key factors. Jadi kunci faktornya tuh di situ, Bu. Oke, jadi apa faktornya? Coba sebut, ada berapa faktor? Ada 3 faktor Tiga, ya, yaitu. teaching methods, teacher, Mhm. dan student attitude. Oke, terus kalimat selanjutnya apa tuh? Informasi apa yang bisa diambil dari kalimat selanjutnya? There seem to be consistency too that parents can exert a positive influence on their children's mathematical performance, classroom environment, students' previous mathematics achievement, and gender-related factors. Tuh kalimatnya cukup panjang ya. Apa artinya tuh dari kalimat itu? Lintang. Kalau dari yang kalimat that seems to be constant to that parents can expect Mhm. eh ya betul. Jadi kayak semacam prestasi matematika anak tersebut sebelumnya, terus juga classroom environment, lingkungan uh, kelasnya, terus juga ini kan prestasi sebelumnya. Lalu juga faktor gender itu juga sebenarnya berpengaruh positif gitu. Oh, Uh, itu yang berpengaruh positif itu atau parentsnya? Parents, Bu, sorry. Nah, berarti factorsnya tadi selain tiga di atas, ternyata ada lagi ya di kalimat selanjutnya ya. Ada dukungan orang tua. Parents can exert a positive influence. Jadi kalau kita konsisten melihat tujuannya, dia membahas factors affecting students' achievement ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Ini memang kemarin sempat Ibu sebut di kelas ya, kalau bisa cari papernya bukan yang literatur review, tapi nggak apa-apa, ini jadi contoh ya, bahwa ketika ada satu kelompok membahas literatur review, ternyata jenis datanya berbeda ya. Jenis datanya berbeda dengan data penelitian kuantitatif atau kualitatif. Jadi kalian jadi tahu ya, kalau literatur review berarti yang dicari adalah paper, yang dianalisis adalah paper seperti itu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Nanti kalau kamu tertarik lebih lanjut, dibaca lagi nih apa sih rumusan masalahnya di sini gitu. Biasanya dia lebih lebih detail lagi, dieksplisitkan. Oke, terima kasih kelompok 6 untuk Terima Rosita kasih, dan Bu. Lintang. Silahkan ada kelompok lain yang mau share juga abstraknya. Yuk, kelompok berapa? Kelompok 7 boleh Ibu. Silahkan, kelompok 7. Zahra dan siapa pasangannya? Elizabeth, Bu. Izin share screen Ibu. Oke, ya, terlihat. Elizabeth Damayanti. Yuk, di share screen silahkan. Ini apa udah terlihat Ibu dan teman-teman semuanya? Oh, sudah. Apa sudah terlihat semuanya? Sudah, baru terlihat ya. Udah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit, dan juga Bu Linda, dan kawan-kawan semuanya. Jadi, eh, kami, grup 7 ingin mempresentasikan terkait analisis abstrak suatu artikel gitu, yang kita review. Nah,
Judul artikel yang kita review itu adalah The Effects of Changes in Mathematical Knowledge on Teaching, a Longitudinal Study of Teachers' Knowledge and Instruction. Jadi ini tuh ingin mengetahui efek perubahan pengetahuan matematika dalam pengajaran oleh guru itu sendiri. Nah, di mana ini menggunakan metode pendekatannya itu a longitudinal study. Nah, apa sih a longitudinal study itu? Jadi, longitudinal study itu kayak suatu metode penelitian yang dia tuh apa ya? Dia menggunakan satu sampel yang sama dan diteliti secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu kayak gitu. Nah, ini ada ranking jurnalnya, itu ada Parlo 1, dan di sini ada abstraknya yang udah kita highlight ke dalam beberapa warna gitu. Ini langsung aja saya bacakan dari yang bagian yang highlight kuning. In this study, I examined the relationship between teachers' mathematical knowledge and instruction. Nah, yang di highlight kuning ini termasuk uh, purpose or aim or goal-nya, kayak tujuannya. Jadi tujuan dari penulis itu tuh dia pengen mengetahui gitu hubungan antara pengetahuan matematika seorang guru itu terhadap kayak instruction. Nah, instruction di sini tuh yang dimaksud adalah pengajaran mereka di kelas tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, lanjut ini yang warna hijau itu, yang di highlight warna hijau itu adalah bagian dari metodenya. Nah, di sini saya bacakan dulu metodenya, yaitu ada salah satu metodenya itu di kalimat 2. Ini 21K until 8 teachers who were enrolled in a master's program were followed for 3 years to study how their mathematical knowledge and teaching change over time. Nah, jadi di sini tuh ada tulisan K strip 8, tapi ini dibacanya tuh K until 8. Maksudnya ini adalah kayak kindergarten until 8th grade. Jadi ini penulisan singkat di US-nya tuh kayak gitu. Nah, di sini penelitinya itu tuh meneliti sebanyak 21 guru dari kindergarten until 8th grade atau kelas 8 sekolah menengah pertama gitu ya, di mana dia tuh lagi pendidikan master program, jadi lagi S2 gitu teman-teman. Dan dia itu diamatinya itu selama 3 tahun gitu untuk ya tadi mengetahui bagaimana perkembangan matematika guru itu dan apakah ada perubahan apa pengubahan sistem mengajarnya mereka selama waktu pengamatan itu atau gimana kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dari 2 kalimat yang saya jelaskan, itu ada bagian purpose dan juga a little bit part of methods-nya. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Elizabeth mengenai results dan juga beberapa part tentang methods-nya. Kepada Elizabeth, saya persilakan. Okay, thank you Zara for the opportunity. Untuk kalimat selanjutnya itu di bagian the result of multi-level growth models indicate that gains in teachers' mathematical knowledge predicted changes in the quality of their lesson design, their mathematical agenda, and the classroom climate. Jadi kalau dari arti bahasa Indonesianya adalah hasil dari model pertumbuhan multi-level menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan matematika guru memprediksi perubahan dalam kualitas desain pembelajaran mereka, agenda matematis mereka, dan suasana dalam kelas. Jadi di artikel ini tuh membuktikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan atau pengetahuan guru itu berpengaruh gitu, memberikan perubahan terhadap tiga tadi. Ada their lesson design, mathematical agenda, and the classroom climate gitu ya. Lalu di bagian multi-level growth models kenapa di highlight warna hijau? Nah, karena di multi-level growth models ini itu tuh menjadi salah satu metode data kuantitatif karena data analisis statistik. Nah, ini juga sebenarnya baru kami temukan setelah membaca-baca lagi di bagian bawah setelah abstraknya gitu. Kita baru menyadari hal tersebut tuh termasuk dalam salah satu metode yang digunakan. Tuh. Lalu untuk kalimat selanjutnya adalah analysis of interviews and classroom observation data conducted with a subgroup of teachers revealed that in addition to the gains teachers made in their mathematical knowledge, their asset level of knowledge play a significant role in the quality of the changes in their practices. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah
Analisis wawancara dan data observasi kelas yang dilakukan pada subkelompok guru mengungkapkan bahwa selain peningkatan pengetahuan matematika yang dicapai guru, tingkat pengetahuan akhir mereka memainkan peran penting dalam kualitas perubahan praktik mereka. Jadi pada bagian ini di satu kalimat ini itu terdapat dua terdapat dua bagian gitu. Yang hijau itu adalah termasuk ke metodenya, lalu yang warna oranye itu termasuk ke hasilnya. Di kalimat ini tuh memberikan eh, cara metode lagi gitu ya. Ternyata pada artikel ini tuh menggunakan mixed method study. Jadi dia ini menggunakan satu tadi analisis statistik dari multi-level growth model study itu adalah data kuantitatif. Lalu untuk interviews dan classroom observation ini adalah kualitatif gitu. Jadi dia menggunakan dua cara. Lalu untuk yang warna oranye itu tuh artinya adalah tingkat pengetahuan akhir. Jadi tingkat pengetahuan seorang guru gitu ya, misalkan dari S1 atau S2 itu sangat berperan penting untuk kualitas pada praktik mengajar mereka. Seperti itu. Mungkin untuk bagian selanjutnya, oh sebentar, saya memberikan tambahan lagi. So the key takeaway is that both the growths and in knowledge and the final level of knowledge matter when we think about how teachers' mathematical knowledge impacts their teaching. Lalu untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Zara. Thank you. Right, thank you. Seperti yang Elizabeth bilang, jadi kita tuh baru menemukan, jadi setelah abstrak ini di jurnalnya itu penulisnya itu menulis kembali kayak judul baru yaitu mixed method study. Awalnya kita tuh pikir ini bagian dari introduction-nya, tapi setelah dibaca lagi penulisnya ini tuh pengen kayak show to us kalau apa namanya di abstrak ini tuh dia menggunakan dua metode gitu. Walaupun di penelitian ini dia menggunakan dua metode walaupun di abstraknya itu enggak dijelaskan secara apa namanya eksplisit gitu, yang mana merupakan bagian dari kuantitatif, yang mana yang merupakan bagian dari kualitatif. Nah, di sini penulisnya itu bilang gitu kalau in this longitudinal study, I use a mixed methods approach to investigate the relationship between teachers CKT and instructional practice using quantitative data. Nah, ini yang udah Elizabeth mention sebenarnya pas di abstrak tadi. Kalau dia tuh menggunakan pendekatan kuantitatif data untuk multi-level grid modelsnya. Nah, terus buat di bagian kualitatif datanya, dia tuh mengkombinasikan bagian kualitatif data itu buat kayak interview dan juga mengamati classroom climate-nya yang ada di bagian oranye itu. Kayak gitu. Jadi guru itu tuh diinterview gitu, diinterview dan juga diamati bagaimana perkembangan pengajarannya mereka dan juga pengetahuan mereka di bidang matematikanya itu, dan itu termasuk ke dalam bagian kualitatif data. Seperti itu. Ini salah satu the interesting part we found di artikel ini gitu. Mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan untuk kelompok 7. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bu Puspita dan teman-teman yang lainnya dan Bu Linda? Ya, sebelum Ibu mungkin teman-teman dulu deh komentar. Boleh bertanya, boleh berkomentar, silahkan. Ibu kasih kesempatan yang lain untuk mengomentari bagaimana presentasi kelompok ini, bagaimana abstrak paper ini, apakah bisa dipahami tadi penjelasan dari Zahra dan Elizabeth. Yuk, give your feedback. Ini salah satu cara kita belajar ya, saling memberikan feedback, komentar ya. Yang saat satu presentasi, yang lain ikut berpikir, menyimak apa yang disampaikan kelompok yang presentasi, sehingga jika ada perbedaan pendapat bisa disampaikan. Jika ada komentar positif atau yang kurang baik juga nggak apa-apa disampaikan aja. Kita harus mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Yuk, silakan. Ingat, tujuannya adalah supaya kalian juga mampu berpikir kritis ya. Jadi harus terbiasa. Siapa yang mau komen dulu?
Ini kita jadi belajar baru ya. Tadi literature review, sekarang ada longitudinal study. Yuk, dari kelompok berapa yang mau tanya atau komen? Lintang? Izin mau sedikit berkomentar, Ibu. Ya, silakan. Untuk Lili dan Zahra sudah bagus banget dan menyampaikan, justru malah jadi menambah pengetahuan juga terkait dengan ternyata ada metode longitudinal study yang for 3 years itu kan ya metodenya ya uh, di analisisnya gitu. Terus juga dari sini sebenarnya judulnya juga menurut saya relate juga sama kehidupan kita karena pastikan ilmu yang dimiliki oleh guru juga bakal terus bertambah seiring waktu ya. Makanya mungkin si penulis ini meneliti selama 3 tahun gitu. Jadi artikelnya sangat menarik banget untuk dibaca juga. Benar kata Lili sama Zahra. Ya, sekian segitu aja Ibu. Terima Thank kasih. you, Lintang. Ada lagi yang lain? And for your information, sebuah longitudinal study itu bisa last for more than 10 years. Ini kan 3 tahun ya. Nanti kalau kamu iseng cari coba longitudinal study yang sampai puluhan tahun itu ada. Mungkin dia mengamati individu dari kecil sampai dewasa atau dari usia tertentu sampai usia lanjut usia gitu. Tapi memang itu menariknya longitudinal study. Ini 3 tahun sebetulnya masih term yang cukup singkat untuk sebuah longitudinal study. Ya, ada lagi yang mau komentar? Atau bertanya juga boleh. Silakan. Ayo dong. Oke, kalau Misi gitu. Ibu. Oh iya, silakan. Siapa? Ilyas. Iya, Silakan Ilyas. eh, tadi dari hasil pemaparan yang telah Zahra katakan, saya baru dengar istilah yang K8 itu tadi juga istilah kepanjangannya itu lumayan susah juga buat disebut juga. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu eh, intinya atau kayak pengertiannya itu apa sih bisa dijelaskan secara bahasa yang lebih sederhana gitu atau bisa kita mengerti lah kayak gitu. Karena istilah itu baru saya dapatkan sekarang ini nih di pengertian yang Zahra paparkan, yang K8 teacher itu aja sih. Jadi, ya terima kasih untuk Ilyas. Ini izin ya saya untuk ngetik di sini. Jadi, case strip, tunggu, sebentar. Ini dibacanya itu K until egg. Maksudnya itu adalah, tunggu. Nah, ini tuh dibacanya itu adalah kindergarten until eighth grade. Nah, maksudnya ini adalah penulis ini tuh menulis secara singkat gitu, gitu ya. Sebenarnya ini tadi waktu semalam itu pas saya dan juga Elizabeth baca, itu kita kurang tahu gitu arti dari Kak strip 8 tuh apa gitu. Nah, tapi setelah dicari tahu ternyata eh, penulis ini yang namanya Yasmin ini dari Houston, dia itu kalau di US itu tuh sistem penulisan, kalau di Indonesia kan gini kan disingkatnya SD sampai SMP gitu. Nah, ini kan berarti ya seluruh kelas 1 sampai kelas 6 SD dan juga kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Nah, tapi kalau eh nah, tapi kalau misalkan di US itu penulisan secara singkat itu tuh kayak gitu ya. Jadi kata depannya aja, kayak misalkan K itu for kindergarten, artinya itu untuk kayak TK gitu. Pengajaran matematika di TK itu seperti apa, kayak gitu. Nah, until eighth grade itu artinya kelas ya setara dengan SMP kalau di Indonesia kelas 8 kayak gitu. Jadi, ini dibacanya tuh K until eighth, artinya itu kindergarten until eighth grade, kayak gitu ya, yang eh, saya dan juga Elizabeth temukan semalam seperti itu. Ya, Mungkin itu ya yang bisa ya, Ibu dipaparkan. tambahkan ya. Terima kasih Iya boleh Bu. Zahra. Terima kasih juga Ilyas. Jadi, kamu pernah baca dokumen NCTM, National Council for Teachers of Mathematics? NCTM itu dibuatnya oleh perkumpulan atau kalau kita kan MGMP ya. Di sana guru-guru matematik itu
perkumpulannya namanya NCTM, itu ada dokumen standar, matematik standar ya, proses and apa gitu. Nah, di situ pakai istilahnya kayak gini, tapi nanti perlu dicek kembali, grade 8 itu setara SMP atau setara grade 6. Karena di beberapa negara seperti di Eropa, grade 1 itu setara dengan TK-nya kita. Grade 1, grade 2 itu TK, masih kindergarten, baru nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu SD-nya. Jadi ya, artinya nanti dicari lagi ya, di Eropa itu beda, di Amerika beda, di Australia mungkin juga beda. Nah, nanti dengan kamu punya pengetahuan ini, maka keren deh pokoknya kalau tahu nanti apa kurikulum-kurikulum yang ada di apa internasional gitu ya. Jadi memang ini cara penulisan yang singkat. Mengingat abstrak itu kan penulisannya terbatas. Jadi dari satu kalimat itu kita tahu bahwa partisipannya ada 21 orang, 21 orang guru. Ini sebetulnya guru elementary school loh. K to 8 kayaknya sih elementary ya, masih masuk elementary school teachers ya. Tapi dia nggak tulis elementary school karena memang lebih spesifik mungkin ya, K to 8 grade teachers ya. Nah, yang menarik adalah ini adalah guru-guru yang eh, merupakan master students gitu ya, who were enrolled in a master program for 3 years to study how their mathematical knowledge and teaching change over time. Jadi guru-guru ini 21 orang adalah memang mereka master student. Eh, Ibu nggak tahu nanti di paper ini dijelaskan apakah mereka dari sekolah yang berbeda, maksudnya universitas yang sama atau berbeda. Biasanya Ada nanti Ibu dijelaskan. di Dijelaskan nggak? bagian ada Bu, Sama jelasin atau beda? beda-beda. Jadi ada beberapa Oh, oke. kelas gitu. Heeh, heeh. Beda-beda berarti universitasnya dari 21 orang ya. Heeh. Oke, good, good. Oke, terima kasih banyak komentarnya ya dari Ilyas maupun dari Lintang. Nah, yang lain Ibu harap juga sambil menyimak karena menurut Ibu ini menarik, menambah wawasan kita dan menambah, Ibu harap juga menambah, Ibu harap juga menambah motivasi kamu untuk jadi semangat baca-baca paper gitu ya. Nah, Ibu suka presentasi kelompok 7 nih, ya. Karena caranya mereka memberikan highlight, lalu bisa membedakan yang mana methods, yang mana results. Sehingga kita sebagai audiens itu bisa memahami presentasinya dengan lebih baik, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ini namanya Journal for Research in Mathematics Education. Ini adalah top tier journals in Mathematics Education. Untuk bisa submit ke paper, untuk bisa diterima di paper itu sangat ketat sekali, gitu. Artinya hanya paper-paper yang memang bagus kualitasnya untuk bisa dipublikasi di jurnal ini, ya. Jadi kalau kita lihat judulnya The Effects of Changes in Mathematical Knowledge on Teaching. Efek atau pengaruh dari perubahan. Changes-nya ini kan berarti diukur tadi ya. Changes-nya diukur selama 3 tahun. Melalui, karena tadi pakai mix method, ada kuanti, ada kuali ya. Jadi menggunakan analisis kuantitatifnya, boleh ke judul dulu, jangan digerakin dulu. Jadi kita sama-sama dulu pahami judulnya ya, The Effect of Changes in Mathematical Knowledge on Teaching. Jadi bagaimana sih perubahan nanti kalau misalkan kamu nih, nah, sebelum masuk S1 tahun pertama dia ya, tahun 2024 masuk S1, itu kan pasti selama 4 tahun di sini ada nggak perubahan mathematical knowledge on teaching? Pasti ada kan ya selama 4 tahun ya. Atau jangankan 4 tahun deh, 1 semester deh. Ini kamu ukur deh secara apa namanya pribadi masing-masing. Sebelum kamu ikut kuliah BIM 2 ini. Sama setelah nanti kamu selesai 1 semester BIM 2. Kira-kira ada nggak perubahan dalam mathematical knowledge on teaching atau on research? Pasti kan ada perubahan ya. Nah, di penelitian ini dia mau melihat pengaruh dari perubahan itu. eh, A longitudinal study of teachers' knowledge terhadap instruction kali ya salah satunya ya karena di sini a longitudinal study of teachers' knowledge and instruction. Jadi bagaimana dia instruction itu ngajar, cara ngajar. Bagaimana dia mengajarnya. Nah, kita lihat sekarang abstraknya. Nah, kalau kita lihat di sebentar ke atas lagi dikit. Nah, itu kan dirujuk 128 kali ya. Itu berarti sudah ada 128 paper yang mensitasi paper ini, yang menjadikan paper ini sebagai referensi. Kalau kamu klik ini, maka kamu akan masuk ke 128 papernya itu apa aja gitu. Ini paper tahun berapa sih?
Tahun Tahun 2015, Bu. 2015, oke bagus. Berarti setelah 2015 kan ada penelitian lain. Penelitian lain yang mengacu kepada paper ini berarti akan kamu dapat penelitian-penelitian yang tahunnya lebih baru lagi setelah 2015. Nah, sekarang kita lihat satu-satu tujuannya ya. In this study, I examine the relationship between teachers' mathematical knowledge and instruction. Jadi jelas ya, konsepnya adalah teachers' mathematical knowledge sama teachers' instruction. Bagaimana knowledge-nya si teacher dan bagaimana dia ngajarnya. Kalau instruction itu kan terkait sama ngajar. Lalu di yang hijau tadi methods ya. Partisipannya ada 21 guru yang terlibat dalam studi master program selama 3 tahun. Kemudian hasilnya nih tadi Elizabeth menjelaskan hasilnya yang orange ya, yang hijau itu masuk ke method. Ya, betul sekali. Jadi multi-level growth models itu sepertinya salah satu metode dalam longitudinal ya, atau salah satu teknik dalam longitudinal study. Di situ menghasilkan bahwa gains peningkatan ya, peningkatan teachers' mathematical knowledge predicted changes in the quality of their lesson design, their mathematical agenda, and the classroom climate. Kalau lesson design kan istilahnya kita semua paham ya, RPP gitu ya, lesson plan ya. Tapi kalau mathematical agenda, kalau kamu bingung, kamu bisa search di papernya. Apa yang dimaksud oleh penulis ini dengan mathematical agenda? Mungkin dia punya definisi sendiri. Jadi kita nggak bisa menebak-nebak maksudnya agenda atau apa gitu. Ya. Oh iya, ini angkatan berapa? Kenapa? Sebentar ya. Oke, kita lanjut sampai mana tadi ya? Sampai kalimat ketiga ya. The results ya. Nah, hasil dari kuantitatif analisisnya tadi menunjukkan bahwa peningkatan mathematical knowledge itu mempengaruhi ya, bisa dikatakan mempengaruhi ya, karena predicted changes, mempengaruhi kualitas lesson design, mathematical agenda, and classroom climate. Classroom climate nih kayak apa sih maksudnya? Mungkin kita punya apa namanya pemahaman masing-masing, tapi untuk memperjelasnya nanti kita bisa search di paper ini ya, apa yang didefinisikan dengan classroom climate. Nah, ternyata tadi kelompok 7 juga menarik, menyatakan bahwa dia pakai mixed method setelah tahu ada interview and classroom observation. Jadi memang biasanya, walaupun interview juga bisa dipakai sih untuk quantitative method ya. Nah, di sini tapi dikatakan analysis of interviews and classroom observation data conducted with a subgroup of teachers. Maksudnya subgroup nih apa? Apakah 21-nya semuanya diinterview? Enggak ya. Kalau subgroup berarti hanya sebagian dari 21-nya. Kita nggak tahu berapa orang, tapi yang pasti eh, apa namanya hanya sebagian dari 21 orang tersebut. Karena ini untuk kualitatif mereka betul-betul masuk ke kelas ya, memperhatikan cara gurunya ngajar mungkin ya untuk classroom observation ya. Jadi apa tuh hasilnya apa? Hasil dari analisis kualitatif. Selain addition to the gains math teachers made in their mathematical knowledge, their exit level of knowledge played a significant role in the quality of the changes in their practice. Jadi kualitas instruction ya, in their practice berarti kan instruction ya. Itu juga bisa dijelaskan secara kualitatif selain dengan angka-angka. Ya, jadi ini menarik. Kita lihat tadi yang di bawah, ini tadi yang kamu temukan ya dari metode ya. Nah, coba ke bawah lagi. Highlighter description. Nah, ini tadi ya. Mix method kamu ambil dari bagian metodenya ya. Iya, Ibu. Jadi penulisnya itu Mm-mm, habis dari abstrak itu mm-mm. nulis bagian mix methods-nya lagi gitu, Bu.
Di bagian metodenya di dalam papernya atau di bawah abstraknya? Di bawah abstraknya, Bu. Oh Nggak iya, Bisa. ke bawah lagi, Iya, Zah. Nggak habis abstrak, Bu. Dia jadi ada ada in- ada yang dulu introduction kayak kan? latar, iya, ada introduction latar Ada belakangnya introduction gitu. dulu, iya biasanya ada introduction dulu. Kenapa dia menjelaskan ini di bagian pendahuluan ya? Karena memang ini suatu hal yang menarik ya. Nah ini CKT ini apa? Content, knowledge atau apa nih? CKT. Iya, content knowledge teacher, cek Bu. Oh gitu. Ya, teachers, content knowledge teaching mungkin ya. Kan teachers, masa T-nya teacher lagi. Teachers, content knowledge teaching mungkin nanti bisa dicari lagi. And Iya, Bu. instructional practices. Oke. Ya, very interesting. Menarik untuk papernya, juga untuk penyampaiannya. Terima kasih kelompok 7. Ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok lain? Bu, boleh nggak sih Bu, saya bertanya gitu Mm, tentang mm, penulisan paper ini. mm, Eh, Kalau misalkan yang idealnya tuh dari metode itu, apakah perlu Bu kita secara eksplisit disebutkan kayak paper ini lagi? Kalau misalkan kita kayak biar mempertegas gitu, kan paper ini kan mempertegas gitu ya Bu. mm, Kalau mm, misalkan dia menggunakan dua metode. mm, Nah, mm, itu sebenarnya apakah perlu banget ditulis mm, atau mm. kayak emang suatu ciri khas aja Bu atau gimana Bu? Kalau Iya, misalkan kita pengen menulis yang sama gitu. iya. Jadi memang seperti pertemuan pertama kemarin Ibu bilang ya, bahwa selalu ada variasi dari caranya tiap-tiap author atau researcher menulis. Walaupun struktur dasarnya adalah IMRAT kemarin ya, Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusion, tapi tidak semua authors apa namanya mengikuti struktur yang sama. Jadi tergantung bagaimana mereka ingin mempresentasikan tulisannya. Nah, adapun untuk paper ini dia nulis mix methodnya di bawah introduction berarti ya? Atau Iya, memang di betul bagian betul. methodnya? Di Di bagian introduction. di bagian introduction. Nah, kalau memang dia menuliskan ini, berarti memang ini adalah hal yang sangat menarik untuk diketahui oleh para pembaca gitu. Karena biasanya kan methods ya di bagian method section, walaupun itu letaknya di bawah introduction persis ya. Tapi kalau memang dia secara sengaja menjelaskan dia menggunakan mixed method, tujuannya kan di sini dijelaskan tujuannya ya. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa mendapatkan data yang lebih utuh gitu kan ya, tentang the quality of teacher's instruction. Kalau hanya dari angka, kuantitatif, oke kita tahu angkanya tinggi, ada peningkatan. Tapi secara kualitatif, kita bisa lebih memaknai angka-angka tersebut gitu. Nah, berarti memang ini adalah suatu kebaruan bisa jadi dari penelitian ini yang membuat si author merasa ini perlu dijelaskan di introduction. Jadi boleh-boleh aja gitu. Tapi bukan berarti ini format yang baku yang artinya semua penulis harus mengikuti format ini, nggak juga gitu. Seperti itu ya. Oke, Bu. Makasih, Mm-mm, Bu. mm-mm. Oke, ada lagi? Satu kelompok lagi mungkin presentasi, silakan. Izin untuk stop share ya teman-teman semua. Satu kelompok lagi, siapa? Kelompok berapa? Yuk, kelompok siapa? Literatur review udah, longitudinal study udah, silakan yang ketiga. Justru yang kamu merasa nggak yakin justru dimunculkan, dipresentasikan biar kita bahas. Gitu. Tadi kan ada literatur review nih, jadi kita tahu ya pengetahuan baru. Longitudinal study juga muncul, tambah lagi pengetahuan kita. Nah, sekarang kelompok yang masih ngerasa, aduh punya saya benar nggak ya? Ya presentasiin aja biar kita bahas sama-sama. Silahkan. Ada lagi nggak?
Kalau nggak ada, mungkin Ibu ini aja ya menjelaskan sedikit tentang intro dan methods karena Ibu khawatir nanti nggak bisa sampai full 9.40 karena mau ada agenda praktisi mengajar ini hari ini di apa ruang sidang. Sedikit aja sih Ibu akan jelaskan karena pastinya kamu akan dapat resource yang lebih menarik untuk didengar, lebih menarik untuk dibaca. Ya, kalau kalian search di Google kah, di YouTube kah gitu ya, bagaimana sih menulis introduction dan method ya. Ibu coba share sedikit aja. Sebentar ya. Mana ya? Ini bukan ya. Bukan Pak. Itu itu ini aja Pak, praktisi mengajar mata kuliah biasa yang pagi ini. Mm-mm, mm-mm. Ya. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan ya. Udah, Nah, Bu. ini kemarin belum sempat Ibu tampilkan ya, how to read a scientific paper ya. Ini juga sebetulnya bisa kamu download ya, how to read a scientific paper. Ibu juga download punya orang, jadi kita lihat aja. Ini ada beberapa outline yang mau disampaikan di PPT ini, tipe-tipenya, organization, difficulties gitu ya. Nah, ini tipenya yang tadi eh literatur review ada nggak di sini? Ada ya review ya. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Review detailed analysis of recent research on a specific topic. Ya, di sini ada literatur review juga. Nah, selain apa namanya paper dengan metode kuantitatif kualitatif, ada juga jenis paper berupa commentary. Nah, biasanya sih kalau penulis pemula itu jarang bikin commentary ya. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah levelnya itu sudah expert ya. Kemudian editorial, letter to the editor. Nah, yang mungkin kita perlu pahami adalah yang original article atau case report ya. Di sini yang perlu kita pelajari sama-sama. Nah, kemudian ini organization kemarin udah juga kita pahami sama-sama ya ada title, abstract, intro, methods, result, discussion, and conclusion, acknowledgement. Acknowledgement itu semacam ucapan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah mendukung penulisan paper atau penelitian. Referensi ini bagian terakhir sebelum kalau misalkan dia nggak ada attachment, maka reference bagian terakhir. Tapi walaupun bagian terakhir, biasanya reviewer itu melihat bagaimana author menulis referensinya, benar atau enggak. Walaupun sekarang banyak apa namanya bisa pakai EndNote, bisa pakai Mendeley dan lain-lain ya, itu juga masih mungkin salah ketika kamu inputnya salah, kayak miring atau bold gitu ya. Itu harus kamu sesuaikan. Besar kecil, kapital atau small letter itu harus disesuaikan dulu inputnya. Jangan sampai eh, apa namanya mengikut di generik dari Mendeley terus jadi salah. Jadi ini harus diperhatikan juga. Nah, Imrat yang kemarin disampaikan ada intro, methods ya. Intro, what was the question? Ingat kemarin Ibu udah sampaikan di bagian intro, paragraf terakhir itu biasanya ada rumusan masalah ya. Setelahnya method. Method itu menjawab, cara menjawab, sorry. Bagaimana cara menjawab rumusan masalah? Jadi itu logikanya gitu. Masalahnya apa? Baru setelahnya gimana saya jawab pertanyaan yang saya sampaikan di atas ya, gitu ya. Lalu resultnya itu adalah jawaban dari masalahnya, discussion. Nah, discussion ini apa? Bedanya apa sama result? Jadi dia lebih kalau di sini dikatakan what do the results mean. Jadi mungkin maksudnya mengkontekstualisasikan hasil penelitiannya dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Jika diartikan dalam lingkup teori yang ada, maka dia posisinya di mana. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena hari ini kita fokus ke intro dan methods.
Nah, ini title, abstract, introduction. Apa yang harus ada di intro? Clearly states the problem being investigated and reasons for the research. Jadi di sini clearly states, jadi harus secara jelas menyatakan masalahnya apa dan kenapa. Ini kan reasons ya, kenapa itu yang mau diteliti. Jadi harus ada backgroundnya, kenapa itu penting ya. Kemudian summarize relevant research to provide context. Jadi kita harus baca penelitian-penelitian yang terdahulu kalau kamu mau melakukan penelitian. Jadi penelitian kamu tuh nggak berdiri sendiri. Ibaratnya itu ada istilah standing on a giant shoulders. Peneliti itu berdiri di atas pundaknya raksasa. Jadi raksasa itu ibarat penelitian yang banyak, kita berdiri di atas penelitian orang lain gitu. Kita nggak berdiri sendiri, itu makanya kita perlu baca penelitian yang relevan dengan topik yang mau kita teliti. Kemudian, identifies the questions being answered. Kalau kalian yang menulis intronya, maka kalian harus pastikan bahwa research question itu eksplisit dinyatakan. Ya, itu salah satu kriteria paper yang baik adalah ketika research questionnya dieksplisitkan dalam introduction. Kemudian, briefly describe the experiment, hypothesis, research questions, and general experimental design or method. Nah, di sini dikatakan briefly ya, berarti kan singkat aja ya. Kalau memang di situ ada tadi penelitian yang tadi ditampilkan gitu ya, tentang mix method tadi penting ditampilkan untuk di bab 1, maka nggak apa-apa. Disampaikan aja seperti itu. Nanti detailnya ada di bagian method. Nah, setelah intro, adalah method. Urutannya biasa seperti itu. Method provides the reader enough detail so they can understand and replicate the research, explains how the problem was studied, identifies the procedures followed, explains new methodology in detail, includes the frequency of observations, what types of data. Nah, makanya tadi Ibu sempat nanya kan, ini datanya apa? Datanya berupa apa? Apakah nilai, angka, atau datanya berupa, kalau literatur review datanya berupa apa tadi? Paper ya, paper yang dianalisis gitu ya. Nanti konsep-konsepnya itu disintesis untuk menghasilkan sebuah literatur review paper. Kalau misalkan kamu mau penelitian apa namanya kualitatif, tadi kan ada interview methods ya. Di abstrak yang kedua ditampilkan kelompok 7. Nah, kalau interview maka datanya berupa apa? Kalau interview datanya berupa apa? Apa kalau interview? Berupa apa datanya? Kan interview nih tanya jawab. Si gurunya ditanya oleh si peneliti kan. Ada daftar pertanyaan. Interview pun tekniknya macam-macam. Ada yang apa namanya tuh istilahnya Ibu lupa ya. Terstruktur. Pertanyaannya tuh harus mengikuti urutan 1, 2, sampai 10. Nggak boleh ada pertanyaan lain di luar itu. Ada yang semi-structured. Semi terstruktur. Berarti kamu mungkin udah bikin pertanyaan 1 sampai 10, tapi mungkin tergantung jawaban gurunya nanti. Bisa jadi dari pertanyaan 1, kita mau ngembangin ke pertanyaan lain. Itu kalau semi structured. Jadi lebih fleksibel. Tapi kalau terstruktur, betul-betul sudah harus mengikuti panduan interview. Nah, apa data yang diperoleh dari interview? Responden bukan, Bu? Responden, responden kan orang yang diinterview. Hasil interviewnya apa? Bisa bukan Bu. Apa? Media nih? Hasil transkrip interview. Yes, betul. Transkrip interviewnya. Hasil interviewnya, jawaban si interviewinya, kan itu biasanya ditranskrip ya. Ditranskrip apa namanya, kalau dulu kan belum ada alat untuk mentranskripsi ya. Jadi kita betul-betul harus ngetik tuh, dipelanin, diketik betul-betul satu-satu jawabannya, lalu nanti dianalisis kira-kira part mana yang akan dianalisis karena kan harus diseleksi lagi kan ya. Tidak semua yang diutarakan oleh responden tersebut menjadi data ya. Jadi dari transkrip itu nanti masih dipilih lagi. Itu kalau interview. Terus kalau misalkan dia apa namanya tadi
Mathematical knowledge, teachers mathematical knowledge tadi datanya berupa apa? Yang masih berkaitan sama longitudinal study tadi, misalkan teachers mathematical knowledge datanya berupa apa? Mathematical knowledge tadi kan digunakan untuk yang metodenya kuanti ya, kuantitatif ya, ya enggak? Mungkin dia itu selama 3 tahun dikasih tes, di tahun pertama dikasih tes matematik, atau dia mathematical em, konten atau teaching ya tadi ya yang dilihat ya. Content knowledge-nya atau pedagogical knowledge-nya ya? Kedua-duanya. Nah, dua-duanya Ibu. Yang satu ada content knowledge-nya, satu ada gimana cara dia mengajar. Kan ada Oke, clinic berarti classroom juga. iya, berarti itu istilah yang biasa kita pakai itu PCK ya, pedagogical content knowledge. Sering dengar kan PCK ya? Nah, gimana cara ngukur PCK-nya? Dikasih tes mungkin, tes tertulis ya. Kalau konten kan ya soal matematik kan ya. Misalkan di tahun pertama dikasih soal, nilainya di-record berapa. Terus udah gitu, mungkin di akhir tahun pertama dikasih soal lagi. Kan karena longitudinal, jadi dia beberapa kali ngambil data tuh, nggak cuma 2 kali. Atau mungkin per semester dia ngambil nilai, kita nggak tahu ya si peneliti ini ya, apa mungkin tiap setahun sekali, maka dapat 3 nilai di 3 waktu yang berbeda dengan interval yang sama. Nah, nilai itu yang merupakan data, angka-angka itu yang merupakan data. Nanti dianalisis apakah ada peningkatan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ada peningkatan berarti kan gains tadi kan istilahnya ya, gains, peningkatan mathematical knowledge. Pedagogical knowledge juga bisa diukur dengan tes tertulis. Jadi kalau misalkan si researchernya pakai tes tertulis, maka angka nilai yang didapatkan. Tapi kalau misalkan dia pakai classroom observation, itu biasanya hmm, sudah ada lembar panduan observasi, poin-poin apa aja yang mau diobservasi dari gurunya yang ngajar. Misal kalau kamu micro teaching nih, nanti kan kamu ngambil micro teaching ya. Di micro teaching itu ada 8 kompetensi mengajar guru. Satu, bagaimana kalian membuka dan menutup pelajaran. Itu ada tekniknya, membuka pelajaran seperti apa. Lalu bagaimana kamu memberikan pertanyaan ke siswa. Teknik bertanya itu ada. Ya, bertanya itu nggak sekedar bertanya, apa kabar hari ini? Apakah kamu paham materi ini? Nah, nggak cuma begitu. Tapi lebih spesifik ke konten matematika yang sedang dibahas. Bagaimana kamu bisa bertanya untuk membantu siswa meningkat pemahaman matematikanya, ya. Teknik bertanya tuh ada. Kalau kamu searching ya, itu em, silakan searching pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu nanti kamu akan dapat lebih banyak resources sebetulnya ya. Lebih luas gitu resourcesnya kalau pakai bahasa Inggris. Teknik bertanya dalam mengajar atau apa namanya? Pakai keyword apalah gitu nanti ya dicoba ya. Nah, itu tadi kalau mau lihat classroom observation, ada kriteria yang sudah disusun. Nah, misalkan tadi pakai 8 kemampuan mengajar gitu ya. Berarti datanya berupa apa? Ya, datanya berupa pengamatan kualitatif. Gitu, seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi nih tentang methods yang mau ditanyain? Kalau partisipan biasanya dijelasin berapa orang. Kalau dia penelitian kuantitatif ya, berapa orang partisipannya. Kalau dia kuantitatif, maka bagaimana dia ngambil sampelnya. Seperti itu. Lalu teknik analisis datanya bagaimana? Silahkan ada pertanyaan untuk intro dan methods dulu. Kita fokus kedua hal itu. Di bagian intro, jangan lupa kalau kamu sebagai penulis atau kalau kamu sebagai pembaca, kamu eh, harus memahami, harus mencari argumen si penulis apa yang menjadikan penelitiannya ini penting untuk diteliti. Itu argumennya harus ada. Kenapa ini penting untuk diteliti? Biasanya di intro itu ada gap
yang dijelaskan. Gap itu apa? Jurang ya. Kalau gap itu kan jurang ya. Jurang itu kalau misalkan yang diketahui sekarang ini ada kita punya masalah nih. Siswa kesulitan belajar matematik gitu kan ya. Tapi banyak orang udah meneliti gitu, jutaan penelitian udah banyak untuk kesulitan belajar gitu kan ya. Tapi masih ada masalah gitu. Misalkan siswa masih takut dengan matematika. Nah, artinya itu nanti harus disupport dengan data-data penelitian ya. Kita nggak bisa asal ngomong ya. Apa saja sih penelitian yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Ternyata dari sekian banyak penelitian masih ada gap, masih ada masalah, yaitu tentang apa misalkan tentang kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita, atau tentang kemampuan geometri siswa, atau apalah itu nanti yang menjadi peminatan kalian masing-masing ya. Itu harus dijelaskan gapnya di mana. Lalu bagaimana penelitian kamu bisa menjembatani gap tersebut ya. Sebuah penelitian tuh agak apa ya, seorang peneliti juga nggak bisa terlalu ideal gitu ya. Bukan berarti nanti penelitian kita tuh menjadi solusi dari setiap masalah, ya nggak seperti itu ya. Tapi paling tidak kita punya kontribusi walaupun sedikit dari masalah yang memang ada gitu. Nah, di introduction itu ingat ya, akhir paragraf harus ada rumusan masalah. Ibu ingin kalian lebih banyak belajar dari sumber-sumber yang ada di internet. Silakan cari di YouTube ya mengenai introduction dan method. Lalu nanti ibu akan berikan kalian tugas untuk mem, apa ya, membaca dan mengkritisi boleh paper yang pernah ibu tulis. Oke, silahkan kalian pelajari intro dan methods-nya. Kapan lagi kan bisa mengkritisi paper dosennya ya? Inilah kesempatan terbaik untuk kalian mengkritisi paper ibu, oke? Nanti ibu akan kirim linknya. Kalian apa namanya? Sebentar ya. Nah, sementara itu kalian boleh sambil searching di YouTube silakan mengenai how penulisan introduction dan method. Ibu sendiri belum pernah cari ya, tapi memang banyak sekali sumbernya. Bahkan ibu pernah waktu itu pertama kali belajar literatur review itu juga untuk memudahkan kita paham itu ya dari YouTube gitu. Ketika misalkan dosennya menjelaskan levelnya agak terlalu tinggi, maka kita coba apa namanya keep up dengan cara dosennya ngajar, ya cari informasi sebanyak-banyaknya di internet. Oke, Ibu kasih kesempatan kalian sambil Ibu cari link paper dulu ya. Silakan.
eh, sepertinya hari ini harus Ibu akhiri karena Ibu tamunya sudah hadir ya. Tadi udah Ibu kirim juga link paper ya. Link papernya, silakan papernya kalian download. Nanti pekan depan kita akan membahas tentang introduction dan methods dari paper tersebut. Jadi silakan kalian kuliti, kalian kritisi. Kita akan bahas pekan depan ya, insya Allah ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Thank you, Ming. Terima Ya, kasih. sama-sama.